Baik, saya mungkin langsung saja masuk di materi saya, kita nggak usah lama-lama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan menu di SPSS. Ini adalah tampilan di menu SPSS versi apapun itu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya tentang SPSS, atau mungkin pernah lihat atau sudah pernah download tentang SPSS. Aplikasi SPSS di laptopnya. Nah, sekarang ini ada SPSS yang sudah perlu lisens atau bisa di-crack lisensnya. Nah, itu juga bisa dipakai. Baik, mohon maaf ini Mas yang baru bergabung, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Maaf, sorry. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara umum tampilan SPSS seperti ini. Nah, saya langsung saja pada saat kita membuka SPSS atau pada saat kita memiliki aplikasi SPSS. Nah, mungkin saya stop share dulu, saya perlihatkan dulu tampilan umum SPSS di menu. Mana ya? Menu saya. Langsung aja nih. Jadi biasanya itu download aja, ada di Google. Silahkan download versi berapapun. Sekarang ini saya menggunakan versi yang 21, tapi versi yang lainnya hampir sama menunya, Bapak Ibu sekalian. Nah, menu yang pertama yang bisa kita lihat pada saat kita di SPSS adalah bisa dilihat di sudut kiri bawah. Kursor saya kelihatan Bapak Ibu? Kedengaran nggak? Kelihatan nggak kursor saya menggerakkan kursor? Kelihatan, Pak. Lihat. Baik ya, suara saya terdengar jelas ya. Nah, jelas, Pak. Sudut bawah ini ada dua menu, data view dengan variable view. Nah, data view dengan variable view. Nah, nanti kita akan menginput di sini nih. Yang mana akan kita input pertama ada di variable view. Nah, saya stop share dulu. Saya ada contoh sebuah hasil penelitian. Nah, misalnya hasil penelitian kita seperti ini nih. Biasanya kan pada saat kita penelitian, kita akan mendapatkan data seperti ini, nama responden, nomor rekam medik, diagnosa. Ini contoh penelitian saya tentang stres pada pasien kanker. Jadi ini data-datanya, ini saya ambil cuma 30 sampel, sebenarnya datanya banyak, cuma saya sebagai contoh, ini saya contohkan 30 sampel saja. Jadi ada nomor responden, nomor rekam medik, diagnosis, jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lama sakit, terapi lainnya. Kemudian ada stres, kemudian ada kortisol. Jadi penelitian ini tentang tentang stres pada pasien kanker. Ini topik penelitiannya. Nah, setelah saya melakukan penelitian, saya mendapatkan data-data ini, ya, data nama responden sampai dengan data stres tadi. Saya menggunakan instrumen namanya misalnya instrumen DAS, Depresi, Anxiety, Stress Scale, and Stress Scale. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita akan mendapatkan banyak data. Ada data ordinal, data nominal, kemudian ada data numerik atau data rasio interval. Nah, kita bisa lihat inilah data-data kita nih. Nah, sekarang yang mana yang akan kita numerikkan, yang mana akan kita intervalkan. Itu tergantung dari kita peneliti. Dan sekali lagi tergantung dari tujuan uji kita. Kita ingin melakukan uji apa? Apakah cukup uji hubungan atau hanya ingin melihat gambaran? Nah, kadang ada mahasiswa, Pak, gimana nih, saya hanya ingin menggunakan gambaran. Saya nggak ada hubungan, boleh nggak saya menggunakan Excel? Ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya sih sarannya, meskipun itu gambaran, menggunakan SPSS pun itu lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa lakukan cross-step tabulation kalau kita menggunakan SPSS. Atau paling tidak kita menggunakan pie chart dan sebagainya. Kalau saya menurut bagus dan lebih simpel kalau kita menggunakan SPSS. Nah, umpamakan ini adalah data penelitian. Jadi ada variabelnya, ini adalah variabel kita ya Bapak Ibu ya, diagnosis, jenis kelamin, yang kemarin kan variabel tentukan variabel penelitiannya. Jenis kelamin, usia, status, perkawinan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lama sakit. Nah, variabel-variabel inilah yang akan kita inputkan di SPSS. Mohon maaf karena ini kita nggak bisa
tampilan 2 layar ya? Bisa nggak ya? Saya nggak tahu apakah bisa tampilan 2 layar langsung di Zoom. Jadi mungkin saya akan stop share ganti-gantian antara Excel dengan SPSS. Nah, yang penting sekarang kita ingat bahwa variabel kita adalah ada diagnosis, jenis kelamin, usia, status pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan seterusnya. Nah, ini misalnya adalah hasil penelitian kita. Nah, hasil penelitian kita ini akan kita analisis di SPSS. Nah, langkahnya bagaimana? Baik, saya stop share dulu. Kemudian saya buka kembali SPSS-nya. Jadi sekali lagi, setelah kita masuk di SPSS, menu yang di bawah ini, menu pertama yang kita klik adalah variable view. Ya, ini kita manual dulu nih ya, Bapak Ibu. Menu variable view. Nah, apa guna dari menu variable view ini adalah untuk menginput variabel penelitian kita. Yang tadi, diagnosis, jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan lain-lain sebagainya. Nah, misalnya saya mulai dari nama ya, misalnya nama inisial responden, inisial. Berarti saya input ketik di sini inisial. Misal. Nah, di bagian nama ini kita nggak boleh menggunakan spasi. Atau kita harus menggunakan tanda strip underscore, misalnya inisial responden. Nah, kemudian kita enter aja atau klik yang di kursor tanda panah ke kanan. Nah, kita enter saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nama, jadi mohon maaf, menunya di sini ada nama, type, white, decimal, labels, values, sampai dengan measure. Ya, ini nanti kita lihat menu apa saja yang penting kita isi. Nah, inisial responden ini karena ini kita tidak olah dalam SPSS, ini type-nya kita jadikan string. Jadi, ini kita pada saat kita klik di type ini ada gambar 3.3. Apakah tampak yang tulisan ini Bapak Ibu ada tulisan OK cancel help? Tampak nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Takutnya nggak kelihatan di Zoom. Nah, karena ini adalah data yang tidak akan kita analisis atau dia bukan data nominal, bukan data ordinal maupun numerik. Ini kita ketik string aja. Kita klik string kemudian OK. Nah, di sini akan berubah nih jadi 0 desimal karena dia data string. Nah, kemudian menu yang selanjutnya yang kita klik adalah label. Label ini nanti akan menentukan label output di SPSS. Nah, kita klik aja nih di sini. Inisial responden. Nah, sudah selesai. Ini misalnya yang pertama. Nah, yang kedua misalnya jenis variabel kedua. Tadi adalah jenis kelamin. Kita singkat aja JK. Bukan Jusukala, tapi jenis kelamin. Kemudian kita enter. Nah, jenis kelamin ini type-nya numerik. Ya. Type ini bukan dia tipe nominal ordinal numeriknya ya Bapak Ibu ya. Tapi dia adalah tipe datanya nanti. Kenapa dia numerik? Karena kita akan input codingnya 1212. Nah, ini desimal kita bisa kosongkan. Jadi type numerik selain daripada inisial responden semua nanti adalah numerik. Kemudian di label kita tuliskan jenis, tulis lengkap, jenis kelamin responden. Nah, setelah itu kita di menu values, nilainya. Nah, kalau pada saat kita klik di values yang kata non ini akan muncul titik 3. Kita klik titik 3 ini. Kita klik, akan muncul instruksi berikutnya. Nah, jenis kelamin kan ada 2 nih, laki-laki dengan perempuan. Berarti kita tulis, biasanya kan kita mengcoding nih. Kalau mungkin Bapak Ibu biasanya di proposal kan namanya coding. Nah, di sini nih namanya coding nih. 1 kita labelkan sebagai laki-laki. Kemudian kita klik add. Kemudian 2 ini kita labelkan sebagai perempuan. Nah, enggak ada jenis kelamin ketiga ya Bapak Ibu. Jadi ada 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian kita klik OK. Nah, selesai. Kemudian kita diklik measure. Measure ini kalau jenis kelamin itu adalah nominal.
jenis data ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di sini bagian pertama kita abaikan saja, karena juga tidak akan kita analisis dalam SPSS. Nah, ini kita jadikan nominal. Oke, selesai variabel kedua. Variabel ketiga umur. Saya umur ya. Kita enter, kemudian kita klik di sini desimal kita jadikan 0 aja. Nah, kecuali nanti begini, output dari Bapak Ibu nanti ada yang misalnya kayak saya di output saya itu kortisol sampai 0,000 sekian hasilnya, maka di desimal ini saya akan tambah desimalnya tergantung dari kebutuhan. Misalnya data kita desimalnya sampai 0,222 sekian, berarti kita berapa desimal? Misalnya 3 desimal dan seterusnya, tergantung dari variabel kita, variabel yang kita lakukan uji. Nah, kemudian kita isi label. Di sini kita tuliskan umur responden. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, label ini nanti yang kita tuliskan di label ini akan ikut atau dia akan sebagai judul tabel di output SPSS. Nanti Bapak Ibu lihat ya. Nah, umur responden kita values kita non aja ya. Kita tidak kategorikan. Jadi values ini apa gunanya tadi? Untuk mengkategorikan data. Ini kan mengkategorikan jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, kalau umur, saran saya sebaiknya umur kita nggak usah kategorikan. Nanti kita kategorikan pada saat kita analisis. Nanti saya jelaskan langkah-langkahnya. Nah, setelah itu kita pilih menu measure. Jadi menu yang lain, Bapak Ibu, missing columns, ini semua diabaikan aja. Nah, kita pilih scale. Ya, data scale atau data rasio atau data interval ya. Makanya kemarin waktu di penjelasan saya jelaskan bahwa di minggu lalu kita dua data nih, interval dengan rasio atau data scale, tapi di SPSS hanya kita kenal namanya scale. Scale ini sudah mewakili data interval maupun data rasio. Nah, ini dua, umur, kemudian misalnya variabel ketiga adalah pendidikan responden. Kita enter, kemudian kita menu desimal, ini kita kosongkan, kemudian di label kita isi pendidikan responden. Kemudian karena pendidikan responden ini adalah data kategori, berarti kita klik menu di values, non ini kita klik. Kemudian kita pilih yang klik lagi yang kotak 3 titik ini, kita pilih. Kemudian kita masukkan, tergantung dari nanti definisi operasional kita. Ada berapa tingkatan pendidikan yang kita memasukkan. Misalnya saya ambil contoh. 1 ini adalah untuk yang berpendidikan SD. Kemudian kita klik add. 2 ini untuk yang berpendidikan SMP. Kita klik add. Kemudian 3 ini untuk yang berpendidikan SMA. Kita klik add. Kemudian 4 ini untuk yang diploma atau S1 sarjana. Kita klik add. Nah, masuk semua kategori kita. Nah, jadi sekali lagi kategori ini tergantung dari definisi operasional di penelitian kita. Ada berapa jenis pendidikan ya, tergantung dari Bapak Ibu. Dalam penelitiannya bisa juga sekolah, tidak sekolah, ya silahkan. Nanti di penelitiannya seperti apa. Itu dikembalikan kepada peneliti. Tapi harus ada dasar ilmiahnya kenapa menetapkan seperti itu. Ya, nah ini kita ganti measure-nya jadi ordinal karena dia adalah tingkatan. Nah, kemudian misalnya variabel keempat tentang outcome-nya, misalnya tentang stres. Berarti stres. Nah, stres ini kita jadikan desimalnya 0. Kemudian kita tuliskan skor stres responden. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, biasanya kita masukkan skor stres H. Misalnya kita menggunakan instrumen dalam kurung stres responden. Bisa kita buat seperti itu. Nah, karena dia skor, berarti dia values-nya adalah kita tidak isi karena dia bukan data kategori. Kita langsung di measure. Jadikan data ini adalah data scale. Nah, seperti itu proses penginputannya Bapak Ibu. Sangat gampang kalau di SPSS kalau kita sudah bisa. Yang penting ini kita bisa membedakan yang 2 minggu lalu saya pernah jelaskan yang mana masuk data kategori nominal ordinal dan yang mana masuk data rasio atau interval atau scale.
Jadi sekali lagi yang pernah kita diskusikan minggu lalu, tergantung daripada peneliti, mau dijadikan data scale atau mau dijadikan data kategori. Dan sekali lagi tergantung dari tujuan uji. Kita hanya ingin melihat keeratan hubungan atau ingin melihat hubungannya atau sejauh mana sih variabel X berhubungan dengan variabel Y. Ya, sejauh mana sih hubungan antara merokok dengan kanker paru. Nah, itu tergantung. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah kita mengisi, ini umpamakan variabel kita ada 5 ya, ada 4, jenis kelamin, umur, pendidikan, dengan stres. Langkah selanjutnya adalah kita ke menu data view. Ini menu data view. Nah, di menu data view ini sudah muncul nih variabel kita. Inisial responden, jenis kelamin, umur, pendidikan, stres. Beda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini dia variabel view, variabelnya ke bawah. Di data view, ini variabelnya ke samping. Nah, di variabel view inilah kita akan mengisikan data-data penelitian. Hasil penelitian kita. Nah, ini bisa langsung saja di copy paste. Jadi saya stop share dulu. Kemudian saya masuk di Excel-nya lagi. Nah, ini tinggal saya copy aja. Sudah kelihatan Excel saya. Ini tinggal di copy. Kemudian saya stop share lagi. Jadi mohon maaf saya harus stop share. Kemudian sorry. Saya masuk kembali di SPSS. Kemudian saya tinggal copy. Nih, saya tinggal copy yang tadi Bapak Ibu otomatis, ya. Nah, setelah itu saya akan mengcopy. Setelah itu kita mengcopy variabel lainnya. Jadi saya copy dulu ya. Satu-satu, ini jenis kelamin. Selanjutnya jenis kelamin. Saya stop share lagi. Aduh, jenis kelamin. Jenis kelamin, sebentar aja jenis kelamin. Usia dulu ya. Jenis kelamin ini karena saya tidak kategorikan di Excel-nya. Ini usia. Usia. Umur ya, usia atau umur. Jadi ini jenis kelamin. Tadi kita sudah mengkategorikan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau perempuan, laki-laki 1, perempuan 2. Ini tinggal kita klik nih 2, enter. 2, tinggal kita enter seperti menginput di Excel. Nah, ini 1, 2. Ini saya input satu-satu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini semua yang laki-laki saya kasih kode 1, yang perempuan saya kasih kode 2. Sesuai dengan yang tadi di values di variabel kita. Nah, ini sudah kita input Bapak Ibu, enggak lama kalau kita di SPSS. Nah, ini untuk memperlihatkan datanya, ini kan cuma muncul 2, 1. Ini kita bisa lihat nih dengan mengklik view, kemudian kita klik values label. Nih. Jadi ini kan cuma sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya muncul 2 jenis kelamin ya. Jadi sekali lagi ini datanya dari mana? Ini dari sini nih, kita jenis kelamin, di values kita kasih label 1 laki-laki, 2 perempuan. Sebenarnya kalau di Excel kita sudah kita kasih kode 1212 itu tinggal copy paste. Nah, jadi 1212 kita lihat dari sini ini sudah muncul 2221 kita input manual. Cara untuk melihat values-nya tinggal kita klik view, kemudian klik yang values label. Pada saat kita klik values label, nih muncul Bapak Ibu, mana perempuan, mana laki-laki, ya. Jadi sekali lagi ini di menu view, kemudian yang tulisannya values label. Nah, ini kembali lagi. Kalau kita klik view kembali, kemudian yang values label kita klik, kita centang di sini, akan muncul kategorinya berdasarkan yang kita input di menu ini. Yang tadi di inisial di variable view. Nah, kemudian selanjutnya misalnya tingkat pendidikan.
tingkat pendidikan, misalnya saya input manual aja ya supaya nggak kayak bolak-balik Excel. Misalnya saya input nih, ini yang SD, saya kategorikan aja langsung aja 1, 1, 1, 1, 2, 2. Ini ala-ala saja Bapak Ibu. Nah, ini contoh data saja pada saat kita menginput di SPSS. Jadi sekali lagi, kita hanya menginput kodenya, 3-nya sudah muncul data kategori sesuai dengan yang kita tuliskan di variable view. Aduh, error nih. Aduh, 4. Nah, kemudian stres. Ini data stres. Nah, data stres ini berasal dari mana? Misalnya kita menggunakan kuesioner DAS, kuesioner HARS. Nah, skornya itu kita input di sini. Saya umpamakan juga ya. Ini 34, 24. Ini saya input random ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah selesai. Kita menginput. Nah, SPSS sudah selesai, Bu. Menu SPSS cuma seperti ini. Jadi, sekali lagi saya ulang. Jadi, kita mulai pada saat kita membuka SPSS, menu yang pertama kita buka adalah di variable view. Kita masukkan semua variabel penelitian kita, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan outcome apa variabel lainnya. Kita input manual seperti ini. Kemudian setelah kita input, kita sesuaikan, kita kategorikan yang jenis kelamin laki-laki perempuan, yang pendidikan, ada SD, SMP, kita kategorikan juga seperti ini. Setelah itu kita lakukan penginputan data. Nah, penginputan data ini bisa langsung dari Excel, kita copy paste. Tapi ingat di Excelnya kita, semisal kita sudah kategorikan nih 1 itu SD, tinggal kita copy paste. Tapi kalau kita belum kategorikan, maka kita harus input manual 1 dan seterusnya, tergantung dari kategori penelitian. Nah, ini Bapak Ibu menu utama dari SPSS. Nah, sekarang dalam suatu penelitian kan umur nih, umur. Ini kan umur biasanya kita kategorikan remaja, ada remaja, ada dewasa, ada lansia. Nah, sementara kita hanya punya data data interval atau data scale atau data numerik. Nah, sementara misalnya nih pembimbing minta agar kita merubah data kita ini menjadi data kategori. Tolong dong data umur itu diubah menjadi data kategori remaja, apalagi dewasa dengan lansia. Apakah di SPSS bisa kita lakukan pengkategorian itu? Nah, sebenarnya di SPSS bisa kita lakukan di sini. Misalnya ya umur langsung kategori. Tapi itu kan butuh waktu. Kalau saya sih lebih nyaman di SPSS. Setelah kita memasukkan data ini, data umur ini dalam bentuk scale atau numerik atau interval, nah selanjutnya kita akan mengkategorikan. Kita menggunakan menu di SPSS untuk mengkategorikan data rasio atau interval ini. Nah, bagaimana caranya? Jadi, Bapak Ibu, mohon maaf kalau agak cepat ya. Nanti ini saya sudah rekam, nanti hasil rekamannya Bapak Ibu bisa lihat, cek kembali. Nah, caranya adalah kita di menu atas ini Bapak Ibu ada menu file, edit, view, data transform. Nah, untuk mengubah data umur yang dalam bentuk interval ini ke dalam data kategori, kita pilih menu transform. Mohon maaf ada banyak menunya. Jadi kita klik menu transform, kemudian kita pilih
record into different variables. Artinya kita mengcoding dalam variabel yang berbeda. Nah, ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk apa tujuannya menu ini? Untuk mengkategorikan. Jadi untuk mengkategorikan umur yang awalnya adalah data interval akan kita kategorikan menjadi data kategori, misalnya remaja, dewasa sama dengan lansia. Jadi sekali lagi kita klik transform, kemudian kita pilih record into different variables. Nah, menunya akan seperti ini. Ya. Menunya seperti ini. Setelah kita klik, kemudian kita masukkan data yang akan kita lakukan record. Kita akan kategorikan. Tadi umur ya. Umur responding. Kita masukkan, kita klik dulu sampai kuning seperti ini. Kemudian kita masukkan ke input variabel. Nah, kita klik tanda panah ini. Masuk. Nah, mohon maaf ini langkahnya mungkin agak panjang, tapi insya Allah kalau kita sudah terbiasa dan ada rekaman ini, Bapak Ibu nanti bisa belajar. Nah, kita masukkan, kemudian kita tulis di sini name-nya, nama variabelnya. Berarti ini adalah kategori umur. Labelnya adalah kategori umur responden. Nah, setelah kita masukkan seperti tadi di variable view, ya, kita masukkan nih kategori umur, kemudian kategori umur responden, kemudian kita klik change. Pada saat kita klik change, maka di sini akan berubah Bapak Ibu. Yang abu-abu ini di dalam umur akan dirubah ke kategori umur. Nah, langkah selanjutnya setelah kita klik change, kita klik all and new values. Ini kita klik. Nah, jadi kita klik, kita akan kategorikan nih. Kita akan kategorikan data kita. Misalnya, remaja berusia, misal ya ini contoh Bapak Ibu. Remaja itu berusia misalnya 15 sampai 24 tahun. Kemudian dewasa 25 sampai 40 tahun. Lansia di atas 40 tahun. Nah, bagaimana kita memfungsikan di SPSS? Nah, kita pilih di sini menunya. Di sini ada 3 menu yang kita fokuskan. Ini yang lain kita abaikan aja Bapak Ibu ya. Kita klik di sini range. Kalau dia adalah range, misalnya tadi kan remaja adalah 15 sampai 24. Itu kan range, itu ada range-nya. Berarti kita pilih menu range. Kemudian kita masukkan range nilai variabel kita, mau usia berapa sampai berapa. Misalnya usia 15 sampai 24. Berarti kita tulis nih range 15/24. Nah, setelah itu kita klik di sini 1. 1 sebagai coding bahwa 1 itu nanti adalah ya Bu, remaja. Ya, jadi 1 ini tadi kan kategori kita usia 15 sampai 24 itu adalah remaja. Kita kasih coding di sini adalah 1. Nah, kemudian kita klik add. Masuk nih, yang usia 15 sampai 24 itu adalah 1. 1 ini adalah coding untuk yang remaja. Kemudian yang kedua, dewasa. Dewasa tadi misalnya 25 sampai 40. Berarti kita tulis 25 sampai 40. Kemudian kita klik values, ini 2. Kemudian kita add. Jadi 25 sampai 40 ini adalah 2. Artinya dia adalah dewasa. Kemudian yang ketiga, lebih dari 40 adalah lansia. Berarti kan lebih dari, tanda yang lebih dari, berarti ini kan range yang lebih dari. Berarti kita klik yang ini Bapak Ibu. Range value stroke highest. Jadi nilai yang melalui lebih dari. Kan kita tadi yang lansia itu lebih dari 40. Kita klik yang ini, menu yang ini. Kemudian kita klik 40. Nah, 40 ini dia tidak akan sama dengan 40 ini ya Bapak Ibu, karena ini lebih dari. Nanti semua yang di atas 40 akan masuk kategori ini. Kita klik 3.
3 ini sebagai coding. Jadi sekali lagi 1 ini codingnya untuk remaja, 2 ini codingnya untuk dewasa, 3 ini codingnya untuk lansia. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, meskipun sebenarnya di teori tidak seperti ini pengkategoriannya. Nah, selesai. Nah, misalnya nih kita mau kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita pilih menu range lowest drop values. Range yang nilainya lebih kecil dari apa yang kita tentukan. Nah, setelah itu kita klik continue. Kita klik continue akan kembali ke menu awal, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK akan ada menu, kita kembali ke menu awal. Nah, ini sudah masuk kategori umur di data view kita. Nah, sekarang selanjutnya ini kan cuma angka-angka nih 332. 3 ini kan berarti dia adalah lebih dari 40 tahun. Nah, kita akan kalau kita mau lihat gambar yang lebih apa sih makna 3 itu, kita masuk di variable view. Ini pun sudah muncul nih. Otomatis muncul di menu variable view. Tinggal kita ganti di menu values. Kita klik values-nya. Kemudian kita klik yang tanda titik 3. Kemudian kita ganti. Values 1 tadi adalah remaja atau tergantung kita nih. Kalau kita mau tulis umurnya atau mungkin yang berusia 15 sampai 24 tahun. Kemudian kita klik add. Kemudian 2 ini adalah dewasa. 3 ini adalah lansia, misalnya. Lansia kita klik add, kemudian OK. Kemudian kita lihat ini adalah ordinal. Ini kita jadikan 0. Kita ke data view, dia akan sudah muncul nih kategorinya. Lansia, dewasa, remaja. Ya, sorry ini remaja saja nih. Lansia, remaja, dewasa. Nah, misalnya ada yang kita mau ganti nih. Ternyata ada yang salah nih menunya. Tinggal kita klik, kita kembali. Kemudian kita hapus. Misalnya kita mau edit ya, Bapak Ibu. Tinggal klik change. Udah selesai. Kita ke data view. Nah, selesai. Seperti ini menu di SPSS. Sebenarnya ada lagi menu yang lain. Tapi cukup ini saja dulu yang kami jelaskan untuk tingkat dasar di SPSS. Nah, misal nih kita ingin merubah stres jadi kategori, bisa juga. Ini kan stres masih dalam bentuk skor nih, 34, 23, 12. Tapi ternyata setelah kita bimbingan, misalnya dengan pembimbing minta stres ini kategorikan saja, stres ringan, stres sedang, dengan stres berat. Itu bisa enggak? Nah, bisa. Tinggal kita ke menu tadi. Sama prosesnya tadi di umur. Kita ke menu transform. Jadi caranya sama. Jadi saya berikan contoh sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi untuk merecord atau mengkategorikan data yang awalnya dalam bentuk interval atau scale ke dalam bentuk kategori. Jadi ini yang tadi sekali lagi mungkin baru bergabung. Ini tadi data dari dalam bentuk interval kita ubah dalam bentuk kategori. Nah, sekarang stres ini ternyata pembimbing minta untuk dijadikan data kategori stres ringan, berat dengan sedang, stres ringan, sedang dengan berat. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ke menu transform yang di atas ini, ada menu transform. Kita klik transform, kemudian kita pilih yang menu record into different variables. Nah, ini tadi karena sudah ada yang umur, kita keluarkan dulu, kita klik aja, kita keluarkan. Masuk di menu variabel. Kemudian kita masukkan variabel berikutnya yang akan kita kategorikan, misalnya skor stres. Nah, kita masukkan nih skor stres, berarti namanya kita ganti menjadi kategori stres. Kemudian label kita ganti kategori stres responden. Nah, kemudian kita klik change. Nah, setelah kita klik change di sini akan berubah Bapak Ibu yang abu-abu stres menjadi kategori stres. Kemudian kita klik all and new values.
Nah, sama tadi menunya ya. Nah, misalnya nih kita mau kategorikan stres nih. Yang stres ringan kurang dari 20. Stres sedang 20 sampai 30. Stres berat lebih dari 30. Misal ya, Bapak Ibu sekalian seperti itu contohnya. Ini kita remove dulu semua. Yang tadi kita remove, ini kita remove. Nah, kita kategorikan tadi stres ringan kurang dari 20. Berarti kita klik aja nih range. Range lowest stroke values, artinya range yang kurang dari nilai yang kita inginkan. Nah, misalnya kan tadi stres ringan kurang dari 20, berarti kita tinggal klik range-nya di sini adalah 20 karena kurang dari 20. Di sini kita tuliskan 1 sebagai codingnya, coding untuk stres ringan. Kemudian kita klik add. Kemudian yang kedua, stres sedang. Stres sedang itu coding 2, range-nya 20 sampai 30. Berarti kita tuliskan di sini range-nya 20 sampai 30. Nah, sekali lagi di lowest ini nilai 20 tidak terhitung karena dia akan kurang dari 20. Kecuali kita tuliskan kurang dari sama dengan 20, maka di range ini kita harus tuliskan 21. Ya, itu beda maknanya Bapak Ibu. Nah, ini 20 sampai 30, ini kita coding 2. Ini untuk stres sedang. Kemudian yang ketiga, misalnya lebih dari 30. Lebih dari 30 berarti kita klik range values stroke highest. Berarti kita klik di sini 30. Lebih dari 30. Nah, ini kodenya adalah 3 sebagai stres berat. Contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita klik continue. Ini di bawah ada menu continue. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul variabel baru di SPSS kita. Nah, ini nih kategori stres. Di data view sudah muncul kategori stres. Ada angkanya 3, 2, 1 tergantung dari yang tadi akan mengikuti yang ini nih. Karena tadi kan jika lebih dari 30 kita coding 3, dia adalah stres berat. Nah, selanjutnya kita ke variabel view. Sama yang tadi di umur, kita ke menu values untuk mengkategorikannya. Nah, tadi 1 adalah stres ringan. Add 2 adalah stres sedang. Dan 3 adalah stres berat. Nah, kita add. Kemudian oke. Ini desimal kita sebenarnya bebas sih mau jadikan 0 atau 1 atau 0, bebas tergantung dari kita. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu kategorinya nih, stres berat, sedang, ringan, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa fungsi mungkin yang kedua dari SPSS. Kita bisa mengkategorikan data kita meskipun yang kita input pertama adalah data rasio. Ya, atau data interval. Kan kadang nih, mungkin kayak saya dulu waktu penelitian, awalnya saya hanya ingin melihat stres berdasarkan skor. Ternyata pembimbing saya minta tolong dikategorikan skor stres itu. Nah, daripada kan dengan sampel misalnya kayak penelitian saya sampai 200 itu kan setengah mati ya. Harus kita kategorikan satu-satu 200 sampel. Nah, di SPS itu lebih cepat, nggak cukup dari 1 menit kita sudah bisa mengkategorikannya dengan melalui menu transform ini. Nah, mungkin itu fungsi kedua SPSS Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin didiskusikan? Ada? Kalau tidak ada yang ingin... Lanjut, Pak. Lanjut. Oh, lanjut ya, Bu ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang setelah kita menginput data di SPSS, setelah kita memasukkan data, variabel, dan data view-nya, selanjutnya kan kita akan melakukan uji statistiknya. Nah, yang mungkin secara awam kita dengar ada namanya uji univariat, ada namanya uji bivariat, atau mungkin sampai multivariat. Nah, sore ini kita sampai bivariat aja, bivariat yang sederhana, chi-square, uji chi-square namanya ya. Yang minggu lalu pernah saya singgung sedikit, ada namanya chi-square, ada namanya uji dan lain sebagainya. Nah,
Saya ingin menyampaikan aja yang sederhana. Jadi kita univariat. Analisis univariat biasanya kan kita hanya ingin melihat yang gambaran. Misalnya nih ada judulnya gambaran atau prevalensi. Misalnya judulnya Ibu Sri nih, gambaran misalnya perilaku perawat di rumah sakit. Berarti kan nanti statistiknya itu hanya ingin melihat gambaran tuh. Berarti nanti kita hanya ingin mendeskripsikan. Itu ada menunya di SPSS. Atau mungkin ada judul lain, hubungan misalnya dari dari topik ini ya, hubungan antara jenis kelamin dengan stres pasien. Stres pasien misalnya. Nah, itu berarti kita ingin melihat uji hubungan. Nah, itu bisa kita gunakan di SPSS. Baik, pertama mungkin kita ingin melakukan mendeskripsikan, ingin melihat gambarannya seperti apa. Berapa sih perempuan, berapa laki-laki, berapa yang SD, berapa yang SMP, berapa yang lansia, berapa dewasa, berapa yang stres, berapa yang stres ringan, berapa yang berat atau sedang. Nah, itu namanya uji univariat. Nah, pekan lalu waktu pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa jika data kita dalam bentuk kategori, maka data yang akan muncul adalah frekuensi dan persentasi. Ya, berarti ini ya jenis kelamin, SD, lansia, umur, kategori stres. Berarti nanti output kita adalah frekuensi presentasi. Jika datanya kategori. Nah, jika data kita adalah data data ini umur, data interval umur dengan stres, maka yang akan tampil adalah data min plus minus standar deviasi. Ya, jika datanya berdistribusi normal. Ingat Bapak Ibu yang pernah kita diskusikan minggu lalu, ada 6 langkah dalam menentukan statistik, tentukan jenis variabel, tentukan tujuan uji, kemudian ada berapa kelompok, dan jika datanya adalah data interval, maka lakukan dulu uji normalitas, ya. Nah, kita belajar sebentar lewat SPSS. Nah, yang pertama dulu kita akan melakukan analisis univariat. Jadi menunya di mana? Kita lihat nih ada menu file, edit, view data, transfer, analyze, direct marketing dan seterusnya. Maka menu yang kita pilih adalah di menu di menu mengganggu nih. Maaf Bapak Ibu, ini mengganggu banget. Di menu analyze ya. Kita klik analyze. Kemudian kita pilih, ini banyak menunya Bapak Ibu. Di sini jantungnya SPSS. Di menu analyze ini adalah jantungnya SPSS. Kenapa sih jantungnya? Di sinilah nanti tempat kita akan memilih menu mana sesuai dengan hipotesis testing kita, sesuai dengan uji apa yang akan kita gunakan untuk menjawab tujuan penelitian kita. Kalau tujuan kita adalah hanya ingin menggambarkan, berarti menunya di deskriptif statistik. Ya, ini Bapak Ibu. Menu kedua, jika tujuan kita ingin menggambarkan gambaran, misalnya gambaran jenis kelamin, gambaran umur responden, gambaran kategori stres, berarti kita di menu deskriptif statistik. Kalau kita ingin melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan misalnya jenis kelamin dengan stres, menunya pun di sini di deskriptif statistik. Ya. Nah, sekarang yang pertama dulu nih, deskriptif statistik untuk yang analisis univariat. Jadi sekali lagi kita klik menu analyze, pilih menu deskriptif statistik, kemudian pilih menu kalau saya nyamannya bisa di frekuensi, bisa di deskriptif. Nah, misalnya kita pertama di frekuensi dulu untuk data kategori. Nah, kita klik menunya yang tadi ya. Jadi saya ulang dulu. Menu di analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kita klik. Kemudian kita masukkan data yang akan kita lihat frekuensinya. Jadi sekali lagi yang data yang bisa dilihat frekuensinya adalah data yang dalam bentuk kategori. Ataupun misalnya umur nih, kita ingin lihat frekuensinya berapa sih, 20 tahun, 21 boleh juga. Tapi itu kan nanti datanya terlalu panjang. Nah, misalnya kita masukkan nih
Jenis kelamin kita masukkan. Ini sebenarnya bisa di Ctrl A saja. Nah, tapi kan masuk semua. Kita masukkan satu-satu. Pendidikan responden, kategori umur, kategori stres. Nah, umur responden dengan skor stres ini kita tidak masukkan di sini karena ini adalah untuk melihat frekuensi. Nah, setelah kita masukkan, kita klik nih menu statistik. Kita klik statistik. Nah, kita ingin melihat apa? Oke. Misalnya saya ingin melihat sorry. Saya masukkan aja Bapak Ibu sekalian aja nih umur responden. Saya masukkan dengan skor stres. Nah, satu kali saya analisis supaya lebih cepat. Pilih menu statistik. Kemudian data apa sih yang ingin kita lihat? Misalnya data min, median, modus, standar deviasi, dan lain-lain. Tergantung dari kebutuhan kita ya, Bapak Ibu. Nah, ini paling umum sih yang data min, median, modus, standard deviation, minimum, maksimum, range, variance. Oke, saya klik aja semua nih. Kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya kita pilih menu chart. Chart ini nanti apakah kita ingin menampilkan dalam bentuk pie chart atau bar chart. Misalnya kita dalam bentuk pie chart aja ya. Contoh. Kita continue. Ini format. Kita kosongkan saja. Ini diabaikan menu lain, cuma di menu statistik dengan chart. Kemudian kita klik OK. Nah, pada saat kita klik OK, maaf saya stop share dulu. Pada saat kita klik OK, maka akan muncul outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Sudah muncul jenis kelamin. Ini sekali lagi yang akan muncul yang tadi ya di penginputan pertama di menu variable view. Ini sudah lengkap nih, jenis kelamin responden, pendidikan responden, kategori, umur responden, kategori stres responden, umur responden, sama skor stres responden. Nah, kita lihat menunya di bawah. Ini yang frekuensi tabelnya. Oh, ternyata ada 11 laki-laki dan ada 19 perempuan. Presentasinya sudah ada 36,7% laki-laki, 63,3% perempuan. Nah, ini yang namanya analisis univariat Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pendidikan, oh yang SD ada 11, yang SMP ada 9, SMA 8, D3 ada 2. Presentasinya sudah ada di sampingnya. Kemudian kategori umur responden, yang remaja 1 orang, dewasa 3 orang, lansia 26 responden. Presentasinya sudah ada juga. Yang stres, yang kategori stres, yang stres ringan 7, stres sedang 16, dan seterusnya. Stres berat 7, ini presentasinya. Jadi ini gunanya spesies akan lebih cepat dibandingkan dengan di Excel. Nah, umur responden ini yang tadi saya jelaskan karena dia satu-satu. Yang 24 tahun 1 orang, yang 45 tahun ada 3 responden dan seterusnya. Ini yang skor stres. Nah, ini yang pie chart-nya. Nah, di hasil penelitian kalau saya sih akan lebih nyaman atau lebih berestetik kalau kita hasil penelitian kita dalam misalnya jenis kelamin tidak perlu lagi tabel-tabel kan. Terlalu mainstream, misalnya kita menuliskan di hasil penelitian dalam bentuk tabel jenis kelamin sekian perempuan sekian laki-laki. Akan lebih bagus kalau kita masukkan gambar-gambar untuk yang data univariat. Itu lebih bagus. Nah, ini jenis kelamin. Ini yang pendidikan sudah ada langsung pie chart-nya secara otomatis. Ini muncul pada saat kita klik yang tadi chart, pie chart. Nah, sekali lagi tergantung dari kebutuhan kita mau pie chart atau histogram. Nah, ini Bapak Ibu fungsi yang ketiga dari SPSS. Jadi kita menginput data, yang kedua tadi kita bisa merecord atau mengkategorikan data. Yang ketiga kita melakukan analisis univariat untuk melihat frekuensi dan presentasi pada hasil penelitian. Nah, bagi Bapak Ibu yang judul penelitiannya bagi Bapak Ibu yang penelitiannya dengan judul gambaran, prevalensi, berarti Bapak Ibu analisisnya hanya di sini nih, sampai batas di sini saja. Sudah selesai skripsinya. Kalau yang judulnya gambaran, ya. Baik, ada yang ingin didiskusikan? Ada?
Kalau tidak ada, saya langsung ke analisis yang kedua. Analisis yang kedua adalah uji hubungan. Oke, uji hubungan. Uji hubungan ini yang misalnya kita ingin melakukan uji keeratan hubungan. Data kategori. Misalnya nih, kita ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dengan yang gampang apa ya? Jenis kelamin dengan jenis kelamin dengan kategori umur. Sorry. Ingin ya kategori umur. Ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dengan stres ya. Misal ya, kita ingin melihat hubungan antara tidak ada datanya, Bu. Cuma hubungan antara jenis kelamin dengan stres. Nah, misalnya kita akan melakukan ini ya untuk data kategori ya, Bapak Ibu. Kategori jenis kelamin dengan kategori stres. Nah, langkahnya seperti apa? Pertama, kita harus melihat nih, apa sih syarat dari uji, jadi namanya bivariat, uji bivariat ya, atau kalau mungkin di deskripsi kita namanya analisis bivariat. Nah, misalnya apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat stres pasien kanker misalnya. Kita lihat nih jenis kelamin, ini ada perempuan, ada laki-laki. Berarti ada 2 kategori. Di stres ini ada 3 kategori. Nah, apakah ini bisa memenuhi syarat uji hubungan untuk Chi-square? Nah, di materi yang mungkin saya share kemarin di Bu Indah, mudah sudah di-share, untuk uji Chi-square syaratnya adalah harus tabel 2x2. Apa yang dimaksud dengan tabel 2x2? Maksudnya adalah ada 2 kategori dari variabel independen dan ada 2 kategori dari variabel dependen. Nah, misalnya nih jenis kelamin ada 2 kategori, laki-laki dan perempuan, 2 ya. Tapi di stres ini ada 3 kategori. Ada yang stres berat, ringan, dan sedang. Nah, apakah ini kita bisa lakukan uji hubungan Chi-square? Bisa apa enggak, Bapak Ibu? Bisa enggak? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bisa enggak? Mana nih? Rizky Ramadan, bisa apa enggak? Rizky. Nah, sampai Rizky tidur ini. Bapak Ibu ada enggak? Bisa enggak nih? Kalau dia 2 kali 3, jadi 2 di jenis kelamin, 3 di stres. Bisa apa enggak kita lakukan uji Chi-square? Uji hubungan dengan menggunakan Chi-square. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya Chi-square adalah harus tabel 2x2. Artinya 2 kategori di independen, 2 kategori di dependennya. Berarti stres ini kita harus jadikan 2 kategori. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa? Ya tergantung dari interpretasi dari kuesioner kita. Bisa apa enggak? Kalau tidak bisa, kita harus usahakan bisa jadi tabel 2x2. Misalnya nih, misal ya, karena ini ada stres berat ringan, stres berat kita hilangkan. Hanya ada stres berat sama ringan. Saya, berarti ini kita coba saya ganti aja ya. Jadi stres ringan aja semua. Supaya kita bisa analisis. Tidak stres. Kan tergantung kategori penelitian kita. Sorry ya, ada komentator di sini. Nah ini misalnya saya ganti aja nih jadi stres sedang aja semua. Ya, ini sebagai contoh aja nih. Lihat tabelnya juga udah stres, Pak. Ya, Pak di SPSS sebenarnya kan ini kan nanti Bapak akan lalu ini. Jadi di SPSS sebenarnya itu gambarannya ada ya. Ini baru 30 sampel nih, Pak. Kayak misalnya penelitian kami sampai 300 sampel itu lebih panjang datanya tuh. Di SPSS yang lama hanya penginputannya. Hanya penginputannya masuk di SPSS yang lama. Sebenarnya kalau kita sudah input di Excel tinggal copy paste. Analisisnya cepat. Nah, analisisnya artinya untuk melihat apakah ada hubungan atau tidaknya itu cepat. Yang lama adalah penginputannya saja. Ini tadi dengan sampel 30 mah paling 5 menit selesai diinput. Analisisnya 30 detik bisa selesai. Nah, sekarang nih saya sudah ganti, kita ingin melihat nih hubungan antara jenis kelamin dengan stres. Bagaimana caranya? Kita klik menu analyze.
Ini sekali lagi ini jantungnya nih. Analyze, pilih menu deskriptif statistik. Kemudian pilih menu cross tabs. Nah, kita pilih menu cross tabs. Kemudian kita lihat nih, jenis kelamin ini masuk dalam kolom. Variabel independen masuk di kolom. Kemudian variabel dependen kategori stres masuk di row. Ya. Kemudian ini kita tinggal klik masukkan aja. Kemudian kita pilih menu exact. Exact ini kita abaikan. Kita klik exact, kita klik continue saja. Kemudian kita klik statistik. Nah, kita akan melakukan chi-square nih. Kita pilih chi-square. Kita klik menu chi-square. Kemudian kita klik menu risk-nya nih, risiko. Misalnya ada judulnya faktor risiko kejadian X di rumah sakit Y, berarti pada saat analisis Bapak Ibu harus klik chi-square dengan risk. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita klik menu cell. Kemudian kita klik expected. Sudah, kemudian kita klik OK. Yang lainnya selesai. Nggak ada lagi yang kita klik. Ini saja. Lagi. Nah, yang format kita abaikan. Jadi hanya di statistik. Sekali lagi, klik statistik, klik yang chi-square, kemudian klik yang risk. Risk ini untuk memunculkan faktor risikonya. Kemudian cell, kita klik cell-nya, kemudian klik nilai expected. Nah, nilai expected ini adalah sebagai syarat kedua dalam uji chi-square. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, saya stop share dulu. Masuk ke menu output. Menu output. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini nih, kategori stres responden dihubungkan dengan jenis, terbalik nih. Mohon maaf, ini terbalik. Jadi sorry, maaf, ini terbalik. Saya masuk di sini dulu. Ini analyze mana nih? Jadi cross tab. Sorry, ini terbalik. Ini seharusnya di sini. Jadi yang independen ada di atas. Mohon maaf, saya salah klik tadi. Mana ya? Jenis kelamin. Oke, mohon maaf tadi. Jenis kelamin ada di row, independen ada di row, kemudian dependen ada di kolom. Mana ya? Kategori stres ada di kolom. Kemudian tinggal statistik chi-square, oke, kemudian oke. Nah, menunya saya stop share dulu. Menunya seperti ini. Jadi hubungan antara jenis kelamin dengan kategori stres. Nah, ini tabel pertama. Ini namanya tabel cross tab tabulation. Jadi tabel menyilang antara jenis kelamin dan kategori stres responden. Ini cara membaca tabelnya Bapak Ibu ya. Yang pertama ternyata ini nih. Ada 2 orang laki-laki yang stres ringan. Kemudian ada 9 laki-laki yang stres sedang. Kemudian yang perempuan ada 8 yang stres ringan dan ada 11 yang stres sedang. Ini makna dari tabel yang pertama dengan nilai expected-nya. Nilai expected-nya 3,7, 7,3 dan ini 6,3, 12,7. Ada maknanya nilai expected ini. Nah, apa maknanya? Kita lihat. Kita masuk di tabel chi-square test-nya. Nah, ini yang paling umum digunakan oleh Bapak Ibu di tabel chi-square. Ya, jika judulnya adalah hubungan atau faktor-faktor yang berhubungan tanpa melihat manakah faktor yang paling berhubungan. Nah, kita lihat yang mana yang kita baca, yang mana yang kita lihat di hasilnya nih. Karena banyak ini bla bla blanya. Nah, yang kita lihat, pertama kita lihat adalah di bawah ini dulu Bapak Ibu. Apakah dia memenuhi syarat chi-square? Di bawah tabel chi-square ada A, B. Yang pertama, ini computed only for 2x2 tabel. Yang tadi saya katakan, syarat chi-square adalah harus tabel 2x2. Artinya 2 kategori independen, 2 kategori dependen, atau 3x3 bisa, atau 4x4. Yang pastinya itu sama antara independen dengan dependennya. Jadi misalnya tabel 3x3.
hubungan antara kategori umur dengan stres. Itu kan 3x3 tuh. Umur remaja, dewasa, lansia dengan stres ringan, sedang, berat. Itu 3x3. Itu bisa di chi-square-kan. Tapi kalau dia 3x4, tidak bisa. Kita harus breakdown ke kategorinya yang sama. Ya. Nah, itu syarat pertama. Tabel 2x2, 3x3, dan seterusnya. Syarat yang kedua apa? Kita lihat nih. Ada satu sel yang nilai ekspektiknya kurang dari 5. Seharusnya di sini dia adalah 0 untuk uji chi-square. Ya. Kenapa ini? Karena datanya sedikit, makanya dia ekspektiknya ada yang kurang dari 5. Nah, yang mana yang maksud dengan ekspektik? Ini nih Bapak Ibu, 3,7 kan? Di sini 7,3, 6,3, 12,7. Pada saat kita melihat tabel ini, kita bisa menganalisis bahwa untuk hasil ini seharusnya kan kita baca di sini nih Bapak Ibu nih, persen chi-square. Ya, ada tulisannya di sini kan persen chi-square. Karena ada satu sel yang nilai ekspektiknya kurang dari 5, artinya ini tidak memenuhi syarat chi-square. Bingung lagi ya? Oke, jadi saya ulang dulu. Secara statistik caranya chi-square adalah tabel 2x2 dengan nilai ekspektif harus lebih dari 5. Ternyata setelah kita analisis, ada satu sel ini maksudnya di sini. Ini satu sel, Bapak Ibu, maksudnya ini satu sel. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Ada satu sel yang nilai ekspektiknya kurang dari 5. Nih, satu sel has expected count less than 5. Maknanya apa? Atau interpretasinya apa? Kita tidak bisa baca hasil di persen chi-square. Kalau yang di sini tulisannya 0, maka kita bisa baca di sini nih. Hasilnya adalah 0,18 ya, ini Bapak Ibu. Nah, karena dia tidak memenuhi syarat chi-square, berarti kita baca di uji alternatifnya. Kalau Bapak Ibu sudah terima PowerPoint saya, di situ kan ada chi-square, di bawahnya di analisisnya itu kan chi-square, alternatifnya adalah Fisher exact test. Nah, ada di sini Bapak Ibu, sudah ada di SPS sudah ada nih hasilnya nih. Fisher exact test. Berarti penelitian kita akan dianalisis di Fisher exact test karena secara statistik tidak memenuhi uji chi-square karena ada satu sel yang nilai ekspektiknya kurang dari 5. Yang mana kita baca hasilnya? Kita baca di sini atau di sini. Ingat Bapak Ibu, yang minggu lalu apa penelitian kita satu arah atau dua arah? Two side atau one side. Ya, two side jika apa? Jika belum diketahui hubungan sebab akibatnya. One side jika sudah diketahui hubungan arahnya atau sebab akibatnya. Jenis kelamin dengan stres itu kan secara teori kita belum tahu nih. Jenis kelamin kan tidak mungkin nih. Jenis kelamin kan akan mempengaruhi stres. Tapi apakah stres tidak akan mempengaruhi jenis kelamin? Kan nggak mungkin. Jika orang stres jadi laki-laki. Nah, itu namanya hubungan sebab akibat. Namanya satu arah. Ya, yang gini, jenis kelamin mempengaruhi stres. Tapi stres tidak mungkin mempengaruhi jenis kelamin. Itu namanya one side. Kalau misalnya hubungan antara merokok, yang dua arah ya. Hubungan antara kebersihan dengan dan lain-lain lah. Misalnya probel X ini akan mempengaruhi berhubungan dengan Y, dan Y akan berubah, jika berubah akan mempengaruhi X. Itu namanya two side. Berarti di sini kita baca di sini di 0,175 hasil kita 0. Jadi di sini Bapak Ibu ada titik ya, tapi kita baca di sini ada nolnya nih 0,175. Nah, secara statistik mungkin kalau Bapak Ibu pernah baca dikatakan ada hubungan jika nilai P-nya lebih kecil daripada 0,05. Ini yang pernah saya jelaskan pekan lalu. Nilai P 95%, 5% kita buktikan, 5% atau 0,05. Jika nilai P-nya kurang dari 0,05 berarti ada hubungan. Nah, sekarang kita lihat nih. Nilai P-nya ini 0,175. Itu kan lebih besar. Berarti dalam penelitian ini tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan stres responden. Itu interpretasinya. Nah, seperti itu memaknai atau menginterpretasikan di chi-square test. Nah, itu tabel pertama. Sekarang kita masuk tabel yang terakhir di chi-square. Namanya tabel risk estimate. Bapak Ibu,
tabel risk estimate. Nah, tabel risk estimate ini untuk melihat juga yang pertama, apakah ada hubungannya. Jadi selain di Chi-square ini untuk melihat hubungan, di risk estimate pun kita bisa melihat nilai hubungan. Ya, di mana kita lihat. Nah, ini pun akan tergantung dari desain penelitian Bapak Ibu. Pusing ya. Desain penelitian. Jika desain penelitiannya adalah case control, maka kita lihat di tabel ini yang pertama nih, baris pertama. Jadi sekali lagi, jika penelitian kita adalah case control, maka kita lihat di odds ratio, OR. Biasanya kan dosen OR-nya, OR-nya. Kita lihat di sini. Tapi jika desain penelitian kita adalah cross sectional, cross sectional, maka kita bacanya di sini nih. Yang atasnya, for cohort kategori. Ya, for cohort kategori. Yang ini Bapak Ibu yang di baris kedua. Nah, ini ada maknanya. Jadi yang pertama nih, jadi karena jadi sekali lagi akan tabel risk estimate ini tergantung dari desain penelitian. Kita case control atau cross sectional. Bahasanya pada umumnya mahasiswa itu desainnya adalah cross sectional, ya. Karena kapan kita menggunakan case control? Case control itu digunakan untuk penelitian dengan kasus rare case, kasus-kasus jarang. Misalnya nih, akan melakukan penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Stunting kan dalam hal ini dia masuk kategori rare case ya. Misalnya di demografi itu stunting masih merupakan angka yang jarang. Maka kita bisa menggunakan desain case control. Kecuali jika stuntingnya banyak, gunakan cross sectional aja. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi hasil pembacaan di tabel risk estimate. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa maknanya? Karena misalnya nih, desain kita adalah cross sectional. Berarti kita lihatnya di baris kedua for cohort bla 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 nih, for cohort responden stres ringan. Apa maknanya? Pertama kita lihat di nilai 0,432. 0,432 ya, atau 43,2%. Apa maknanya? Artinya jenis kelamin laki-laki 43,2% cenderung akan lebih rentang beresiko stres dibandingkan perempuan. Ini based on ini, meskipun ini contoh aja Bapak Ibu ya. Makna interpretasinya, apa makna nilai ini? 0,432 itu kan 43%. Artinya laki-laki itu 43% lebih beresiko dibandingkan laki-laki untuk terkena stres ringan. Ya, itu makna pertama. Yang kedua, kita lihat CI-nya. 95% confidence interval atau nilai CI. Ini ya, ada lower upper. Kita lihat di lowernya ini ada 0,1. Di uppernya adalah 1,682. Jadi kan 0,1 dan 1,682 itu nilai lower dengan upper. Apa maknanya? Secara statistik, jika nilai ini melewati angka 0, maka itu ada hubungan. Jika tidak melewati angka 0, itu tidak ada hubungan. Nah, sekarang kita lihat, apakah antara lower dengan upper ini melewati angka 0? Melewati nggak Bapak Ibu nih? 0,1 dengan 1. Melewati nggak angka 0? Jadi, kalau kita kan buat mister nih, 0 sampai seterusnya. Ada nilai minus, ada nilai minus 0, 1, dan seterusnya. Apakah nilai ini melewati angka 0? Jawabannya adalah tidak. Tidak melewati angka 0. Artinya apa? Tidak ada hubungan. Kenapa tidak melewati angka 0? Ini kan 0,1. Itu kan sudah atas angka 0. 0,1 sampai 1,62 itu tidak melewati angka 0. Artinya secara statistik pun tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat stres responden. Nah, sekian untuk Chi-square. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nah, itu untuk Chi-square ya. Gampang Bapak, ini penjelasan saja yang panjang kali lebar. Kalau kita sudah seret analisis, nah ini ada hubungan, tidak ada hubungan. Sebenarnya intinya itu saja. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi di Chi-square itu kita bisa memaknai dua tabel. Kalau kita klik Chi-square dengan risk estimate. Pertama di tabel Chi-square, yang kedua adalah di tabel risk estimate dengan melihat nilai CI. Sekali lagi,
Di nilai CI ini akan dikatakan ada hubungan jika dia melewati angka 0. Misalnya nih, -1 sampai lowernya -1, uppernya 1. Itu kan melewati angka 0. -1, 0, 1. Tapi dia jika tidak melewati angka 0, berarti dia tidak ada hubungan. 0,0005. Lower, uppernya 1. Itu kan tidak melewati angka 0. Berarti sekali lagi tidak ada hubungan. Itu maknanya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Satu saja, C-square saja nih. Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin didiskusikan? Kayaknya C-square aja ya, cukup. Analisis lain, mau yang analisis lainnya, normalitas sama korelasi, atau cukup? Satu-satu, Pak. Ini mah juga masih bingung. Ibu. Belum. Baik, untuk hari ini kita cukup di sini ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau tidak ada, kita mau dulu. Pak, tapi nanti ada rekamannya ya Pak ya buat dicoba. Ya, saya sudah rekam ini Bu. Saya sudah rekam, Ya. nanti saya simpan dulu, nanti saya kirim buat di drive, nanti saya kirimkan ke Mbak Indah. Siap Pak. Baik, jadi ini C-square. Nanti kalau karena saya tidak ada lagi kesempatan, nanti saya buatkan video untuk yang normalitas dengan uji korelasi. Jadi misalnya nih, ada yang datanya, ini sebelum maghrib ya, saya sampaikan sedikit. Misalnya nih Bapak Ibu nih, ingin melihat hubungan antara umur yang nilai interval dengan stres. Stres yang interval. Ini kan datanya interval. Berarti kita tidak lagi menggunakan uji C-square. Kita harus menggunakan uji korelasi. Nah, kalau uji korelasi, itu ada syaratnya. Kita lakukan dulu uji normalitas. Jika normal, kedua data umur dengan stres ini normal, kita menggunakan korelasi persen. Kalau tidak normal, kita menggunakan Spearman ranking test. Bingung ya? Nah, seperti itu. Nanti saya buatkan videonya Bapak Ibu. Kemudian, misalnya nih ada yang ingin melihat hubungan. Ingin membandingkan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan stres. Tapi yang stresnya nih yang kategori. Bisa juga. Ya, misalnya nih ya. Coba misalnya pembimbing minta, coba analisis jenis kelamin dengan stres. Ingin membandingkan skor stres antara perempuan dan laki-laki, itu bisa juga. Kita lakukan yang namanya uji komparasi. Uji komparasi antara laki-laki dan perempuan. Itu langkahnya lain juga. Kita lakukan uji unpaired test jika dia normal. Kalau tidak, kita menggunakan Wilcoxon. Sorry. Ya, Wilcoxon kalau nggak salah. Ya. Nah itu. Nah untuk hari ini pelan-pelan kita belajar dulu mulai dari menginput, kemudian melakukan kategori dan uji C-square, deskriptif, frekuensi dan uji C-square. Insya Allah nanti saya buatkan video untuk yang uji normalitas dengan uji korelasi. Jadi korelasi persen dengan korelasi Spearman. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah mau maghrib, ada yang ingin didiskusikan. Nanti hasil rekaman saya akan kirimkan ke Bu Indah ya. Diingatkan ya, mohon maaf Mbak Indah ya kalau sering slow respon. Bukan so sibuk, tapi memang sibuk. Ada yang ditanyakan? Didiskusikan? Cukup? Pak Jun Suminta ada yang ditanyakan nih? Atau yang lainnya ada yang didiskusikan? Kemudian Bapak Ibu ini kan kayaknya Bu Zia sudah melis topik skripsinya atau apanya. Jadi silahkan kayaknya September kita sudah minta untuk mahasiswa mengajukan judul skripsi. Ya, atau kayaknya bukan judul apa sih namanya? Peminatannya sudah ada ya. Ini kita sudah mau pembagian pembimbing dengan tujuan agar Bapak Ibu nanti sambil belajar sambil menyicilkan proposalnya agar bisa lebih cepat selesai perkuliahannya. Perkuliahan ya Bapak Ibu. Kemudian jadi sekali lagi saya terbuka jika Bapak Ibu ingin berdiskusi atau sharing tentang nanti analisisnya, deskripsinya, boleh monggo silahkan hubungi saya. Tidak ada pembayaran gratis. Ini jika ingin berdiskusi aja tentang SPSS, berdiskusi tentang analisis data. Kalau judul saya seperti ini, saya menggunakan analisis apa sih? Silahkan bisa menghubungi saya, menjawab saya di WA. Insya Allah kita bisa berdiskusi atau sharing lebih lanjut tentang analisis. Misalnya nih, saya Pak judulnya tentang efektivitas atau pengaruh intervensi A terhadap Y. Nah itu analisisnya beda lagi tuh. Lebih bukan ribet sih, lebih
enak lagi analisisnya, lebih seru lagi analisisnya, silahkan. Kita boleh berdiskusi di luar dari jam pembelajaran ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada lagi yang didiskusikan, karena ini sudah mau maghrib, jadi hari ini insya Allah saya sudah sharekan tentang SPSS, bagaimana cara menginput variabel, mengisi data, kemudian bagaimana mengkategorikan, kemudian bagaimana melakukan analisis univariat dan analisis bivariat yang sederhana, misalnya square. Selanjutnya jika ada pertanyaan boleh langsung japri ke saya lewat WA saya. WA saya ada di Mbak Indah. Baik, ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu sebelum kita sholat maghrib? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau cukup, saya Cukup stop pusingnya, Pak. Ya, santai Bu. SP-nya sebenarnya Bu, kita hanya pusing lihat di tabel dengan menunya. Klik-kliknya itu tadi saya sampaikan, klik-kliknya itu sebenarnya cuma gak cukup 1 menit, cek selesai. Ya. Iya. Paling tidak sudah ada gambaran, Pak. Iya, Pak, itu, Pokoknya, Pak. Bapak Ibu jika ingin berdiskusi tentang topiknya, topik saya seperti ini, apa sih analisis yang bagus saya gunakan, sebaiknya seperti apa, boleh japri, atau mungkin ingin berdiskusi di luar dari jam pelajaran, boleh, monggo, silahkan. Ya, silahkan japri ke saya. Ya, baik, seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mohon maaf tadi agak lama menunggu. Kebetulan kami ada rapat tadi, jadi jam 4 lewat baru selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kesalahan saya pribadi. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.